Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang di tanah. Hayati tidak pernah menyangka bahwa kepulangannya ke tanah kelahiran justru menjadi awal dari sebuah teror yang tidak masuk akal. Desa yang dahulu penuh dengan kehangatan, kini berubah menjadi tempat yang mencekam dengan pintu-pintu yang terkunci rapat sejak matahari terbenam. Di balik kegelapan yang mengepung rumah panggungnya, ada sesuatu yang sedang mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk mengambil tumbal berikutnya. Namun, rahasia gelap apa sebenarnya yang disembunyikan oleh warga desa hingga mereka begitu ketakutan saat melihat bayangan nenek Indun di jalan setapak? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Aceh bagi Hayati bukan sekedar titik koordinat di peta, melainkan rumah yang membesarkannya dengan aroma tanah basah dan keramahan warga yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Dahulu, kampung tempatnya tumbuh adalah gambaran nyata dari kedamaian. Meskipun kemajuan zaman bernama listrik belum menyentuh desa mereka, kegelapan malam tidak pernah menjadi hal yang menakutkan. Justru, malam hari adalah saat di mana desa itu tampak hidup dengan caranya sendiri. Rumah-rumah panggung yang berjajar rapi selalu dihiasi pendar kuning dari lentera minyak di setiap jendela. Di sepanjang pagar bambu, obor-obor minyak tanah dipasang untuk menerangi jalanan setapak yang membelah desa. Cahaya remang itu menjadi pembatas antara kehangatan keluarga di dalam rumah dengan misteri hutan lebat yang mengepung pemukiman mereka. Bagi warga setempat, hidup dalam kegelapan adalah hal biasa yang mereka jalani dengan penuh rasa syukur. Harmoni antar warga di sana pun terjalin sangat erat, jauh melampaui ikatan darah. Sifat iri dan dengki seolah lenyap tertutup oleh rasa kebersamaan yang tulus. Jika ada satu keluarga yang kekurangan beras di lumbungnya, mereka tidak perlu merasa malu atau takut kelaparan. Tetangga kiri dan kanan akan segera bertindak begitu mencium kesulitan tersebut. Biasanya, mereka akan melapor kepada Keucik, sosok kepala desa yang dihormati karena kebijaksanaannya. Kucik, lumbung beras di rumah Janda Aminah sudah kosong, lapor salah seorang warga suatu pagi di balai desa. Tanpa menunda waktu, Keucik akan memanggil para pemuda desa untuk bergerak. Mereka membawa potongan-potongan bambu yang sudah dibersihkan, lalu berkeliling dari pintu ke pintu. Tidak ada paksaan dalam memberi, namun hampir setiap rumah akan memasukkan segenggam atau 2 genggam beras ke dalam bambu tersebut sebagai wujud sedekah. Beras yang terkumpul kemudian diserahkan secara terhormat kepada keluarga yang membutuhkan. Pemandangan seperti inilah yang selalu membekas di benak Hayati. Sebuah dunia yang begitu sederhana, namun sangat manusiawi. Ayah Hayati, seorang pria paruh baya yang ulet, adalah salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di kampung itu. Beliau memiliki bengkel kecil yang selalu ramai dan sebuah toko perabotan rumah tangga yang tergolong sukses. Keberhasilan usahanya membuat posisi ekonomi keluarga Hayati berada di atas rata-rata warga lainnya. Namun, kemapanan itu tidak membuat ayahnya sombong. Beliau justru lebih memikirkan bagaimana cara memberikan masa depan yang layak bagi anak perempuan satu-satunya itu. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, ayah Hayati merasa cemas dengan kondisi pendidikan di desa mereka. Saat itu, sistem sekolah di kampung memang memprihatinkan. Guru-guru sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas, membuat jam pelajaran menjadi tidak menentu. Belum lagi perilaku anak-anak seusia Hayati di kampung yang mulai liar. Banyak dari mereka yang menghabiskan waktu dengan bermain hingga larut malam dan seringkali melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar.
Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan angin pegunungan bertiup lembut, ayah memanggil Hayati ke teras rumah. Beliau duduk di kursi rotan kesayangannya sambil menyesap kopi saring yang masih mengepul. Tatapannya terlihat serius namun penuh kasih sayang. "Hayati, duduklah. Ada hal penting yang ingin ayah sampaikan," kata ayahnya membuka percakapan. Hayati duduk di hadapan ayahnya dengan perasaan berdebar. Ia tahu jika ayahnya sudah bicara dengan nada seperti itu, maka itu adalah keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. "Kamu sudah menyelesaikan pendidikan dasar dengan nilai yang baik. Ayah bangga padamu. Tapi ayah tidak ingin kamu lanjut sekolah di sini," lanjut ayahnya. Hayati mengerutkan kening. "Lalu Hayati harus sekolah di mana ya?" "Ayah ingin kamu sekolah di kota. Kamu akan tinggal di asrama di sana agar pendidikanmu lebih terarah. Di kota guru-gurunya lebih disiplin dan kamu akan bertemu dengan banyak teman yang punya semangat belajar tinggi. Ayah tidak ingin kamu terpengaruh lingkungan yang buruk di kampung ini," tegas ayahnya. Keputusan itu terasa berat bagi Hayati yang saat itu masih sangat muda. Bayangan harus berpisah dengan ibu dan rumahnya yang nyaman membuat matanya berkaca-kaca. Namun ia juga sadar bahwa harapan ayahnya adalah demi kebaikannya sendiri. Akhirnya ia hanya bisa mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Meskipun jarak dari rumah menuju kota memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan darat dengan kondisi infrastruktur yang sangat buruk, Hayati tetap berangkat. Jalanan menuju kota saat itu masih berupa tanah berbatu yang dikelilingi jurang dan hutan belantara. Selain medannya yang sulit, jalur tersebut juga dikenal rawan karena sering terjadi aksi perampokan bersenjata di tengah hutan. Itulah sebabnya, selama 6 tahun bersekolah di asrama, Hayati hanya bisa dikunjungi oleh orang tuanya 3 bulan sekali. "Sabar ya nak, nanti kalau ada rezeki dan waktu luang, ayah dan ibu akan datang menjengukmu," hibur ibunya setiap kali mereka berpisah setelah kunjungan singkat. Hayati tidak membiarkan rasa rindu menghambat langkahnya. Baliknya, ia menjadikan jarak dan keterbatasan itu sebagai motivasi untuk terus belajar dengan giat. Di sekolah asrama yang ketat, ia membuktikan bahwa anak dari desa terpencil pun mampu bersinar. Selama duduk di bangku sekolah menengah pertama, Hayati secara berturut-turut meraih juara 1 di kelas 2 dan kelas 3. Namanya harum di sekolah sebagai siswi yang cerdas dan disiplin. Waktu berjalan begitu cepat, hingga 6 tahun berlalu tanpa terasa. Kini, Hayati telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan kesempatan untuk pulang ke kampung halaman guna menikmati libur semester. Dalam hatinya, ia sudah membayangkan akan disambut oleh senyum hangat para tetangga dan aroma masakan ibu yang selalu ia rindukan. Ia ingin menceritakan semua pencapaiannya kepada teman-teman masa kecilnya di pinggir sungai yang airnya jernih. Namun, saat mobil yang membawanya memasuki perbatasan desa, perasaan bahagia itu perlahan menguap. Ada sesuatu yang janggal dengan pemandangan di depannya. Gerbang kayu desa yang dahulu terlihat kokoh dan terawat, kini tampak kusam dan sebagian kayunya sudah lapuk dimakan usia. Tidak ada lagi sapaan ramah dari warga yang biasanya sedang beraktivitas di kebun depan rumah. Hayati menatap keluar jendela mobil dengan dahi berkerut. Sepanjang jalan menuju rumahnya, suasana terasa sangat sunyi, seolah-olah desa itu telah ditinggalkan oleh penghuninya. Rumput-rumput liar tumbuh tinggi di halaman rumah warga, menutupi obor-obor bambu yang biasanya berdiri tegak. Langit yang mulai meremang sore itu menambah kesan suram yang menusuk hingga ke tulang. Firasat buruk mulai menghinggapi pikiran Hayati. Kemana perginya keramahan dan kehangatan yang dulu selalu memeluk ingatan setiap kali ia merindukan rumah? Hayati yang baru saja sampai di halaman rumahnya tertegun melihat pemandangan itu. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Ia merasa seolah-olah ada sepasang mata besar yang sedang berpatroli di kegelapan malam, mengincar siapapun yang masih berani menampakkan diri di luar rumah.
Ia segera berlari masuk ke dalam rumahnya. Tempat ayah dan ibunya sudah menunggu dengan wajah tegang. Meskipun mereka menyambut Hayati dengan pelukan hangat, kecemasan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Begitu Hayati masuk, ayah langsung mengunci pintu utama dengan 3 grendel sekaligus. Sementara itu, ibu sibuk menutup semua celah jendela menggunakan kain tebal yang dipaku di pinggirnya. Tindakan itu terlihat sangat berlebihan bagi Hayati. "Bu, kenapa semua orang bersikap seperti ini? Kenapa desa jadi sunyi sekali seperti kuburan?" tanya Hayati dengan suara yang sedikit bergetar karena bingung. Ibunya tidak segera menjawab. Jemari beliau tampak gemetar saat merapikan letak lentera minyak di atas meja kayu. Beliau menarik napas panjang, lalu mencoba tersenyum, meskipun terlihat sangat dipaksakan. "Sudahlah Hayati, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Bagaimana hasil sekolahmu di kota? Nilaimu bagus kan?" jawab ibu, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan cepat. "Nilai Hayati bagus, Bu. Tapi kenapa pintu dan jendela harus ditutup serapat ini? Ada maling atau ada binatang buas masuk desa?" Hayati tetap mendesak. Rasa penasarannya mulai berubah menjadi ketakutan. Ibu mengusap pundak Hayati, namun matanya tetap menghindari tatapan putrinya. "Besok pagi ibu akan buatkan masakan kesukaanmu. Sekarang kamu mandi dan segera istirahat. Jangan banyak bertanya tentang hal yang tidak perlu kamu tahu." Pertanyaan Hayati dibiarkan menggantung begitu saja. Keheningan di dalam rumah itu terasa sangat menekan. Ia merasa ada sebuah rahasia besar yang dianggap sebagai kutukan, sesuatu yang terlalu tabu untuk diucapkan saat malam telah tiba. Sepanjang malam itu, Hayati tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Di tengah kesunyian yang luar biasa, telinganya menangkap suara-suara aneh dari arah luar rumah. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berat dan terseret di atas tanah kering, berpindah-pindah dari bawah kolong rumah satu ke kolong rumah lainnya. Hayati ingin sekali mengintip melalui celah papan, namun rasa takut yang luar biasa menahan keinginannya. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang seolah enggan menyinari Esa. Karena merasa sangat bosan dan rindu dengan suasana masa kecilnya, Hayati memutuskan untuk pergi ke sungai yang terletak di pinggir hutan. Dahulu, sungai itu adalah jantung kehidupan desa, tempat ia dan teman-temannya menghabiskan waktu berjam-jam untuk berenang dan mencari ikan. Namun sesampainya di sana, bulu kuduk Hayati berdiri tegak. Sungai itu sepi senyap. Airnya tetap mengalir jernih melewati bebatuan, namun suaranya terdengar jauh lebih menyeramkan, seperti bisikan orang yang sedang merintih. Tidak ada satupun anak yang melompat dari dahan pohon ke dalam air. Bahkan ibu-ibu yang biasanya sibuk mencuci baju sambil bergosip tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Hayati duduk di atas sebuah batu besar, menunggu dan terus menunggu. 2 jam berlalu, namun tidak ada satupun manusia yang datang ke sungai. Ia mencoba bermain air sendirian, memercikkan air ke wajahnya untuk mengusir rasa kantuk, namun batinnya terus merasa tidak tenang. Rasanya seperti ada yang sedang mengawasinya dari balik rimbunnya semak belukar di seberang sungai. Saat menyusuri jalan setapak yang menyempit menuju pemukiman, Hayati berpapasan dengan seorang wanita tua yang sangat ia kenal, Nenek Indun. Wanita itu biasanya ramah dan sering diberi bantuan bahan makanan oleh keluarga Hayati. Namun saat ini, penampilan Nenek Indun terlihat berbeda. Pakaiannya kusam, rambut putihnya berantakan, dan wajahnya tampak jauh lebih keriput dari terakhir kali Hayati melihatnya. "Hayati, sedang apa kamu di sini? Dengan siapa kamu berani ke sungai sendirian?" tanya Nenek Indun. Suaranya terdengar sangat parau, dingin, dan sama sekali tidak ramah. Hayati terkejut dan sedikit mundur selangkah. "Sendirian, Nek. Hayati sedang libur sekolah, jadi pulang untuk menjenguk ayah dan ibu." "Nenek mau kemana?" jawab Hayati sesopan mungkin. Nenek Indun tidak menjawab pertanyaan itu.
beliau justru terdiam membeku selama beberapa saat. Matanya yang cekung dan berwarna keruh menyorot tajam ke arah Hayati, seolah sedang menembus jantung gadis itu. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, bahkan suara kicauan burung pun hilang seketika. "Sudah sana, cepat pulang ke rumahmu," ucap Nenek Indun dengan nada yang terdengar seperti sebuah ancaman yang disamarkan. "Atau lebih baik lagi, kamu segera kembali saja ke kota. Jangan pernah pulang ke desa ini lagi kalau kamu masih sayang nyawamu. Pergi." Nenek Indun melangkah begitu saja melewati Hayati tanpa menoleh lagi. Kata-kata terakhir wanita tua itu terngiang-ngiang di telinga Hayati seperti sebuah kutukan. Ia berdiri mematung di tengah jalan setepak selama beberapa menit. Langkah kaki Hayati yang terburu-buru berhenti tepat di depan pintu depan rumah panggungnya. Baru saja ia hendak mengatur napas setelah pertemuan aneh dengan Nenek Indun di jalan setapak, pintu kayu itu sudah terbuka lebar dengan kasar. Di ambang pintu, ibu berdiri dengan raut wajah yang belum pernah Hayati lihat sebelumnya. Wajah yang biasanya teduh dan penuh kasih itu kini tampak tegang, pucat, dan menyiratkan kemarahan yang meluap-luap. Tanpa sepatah pun, ibu langsung menyambar lengan kanan Hayati. Jemarinya yang gemetar mencubit kulit lengan Hayati dengan sangat keras. Rasa perih yang mendadak itu membuat Hayati terlonjak kaget. "Ibu, sakit!" jerit Hayati sambil mencoba melepaskan diri. "Dari mana kamu, Hayati? Keluar rumah tanpa pamit itu namanya cari mati. Kamu mau celaka?" bentak ibu dengan napas yang memburu. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan rumah yang biasanya damai. Air mata Hayati langsung jatuh membasahi pipinya. Ia merasa sangat terpukul. "Hayati sudah pamit, Bu. Tadi sebelum ke sungai Hayati bilang ke ibu dan ibu mengangguk. Kenapa sekarang ibu marah seperti ini?" teriak Hayati membela diri di sela isak tangisnya. Mendengar jawaban itu, ibu tidak lantas melunak. Beliau justru menarik Hayati masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu dengan gerakan cepat. Ayah yang sedang duduk di sudut ruangan hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong, seolah beban dunia sedang menindih pundaknya. Hayati tidak mengerti mengapa ia diperlakukan seperti penjahat hanya karena ingin menikmati udara segar di desanya sendiri. Dengan hati yang hancur dan tubuh yang lelah, ia berlari masuk ke kamarnya, membanting pintu dan menenggelamkan wajahnya di bantal. Ia menangis hingga tenaganya habis dan akhirnya jatuh tertidur dalam keadaan masih terisak. Namun tidur itu tidak memberikan ketenangan. Dalam kegelapan bawah sadarnya, Hayati justru terseret ke dalam sebuah mimpi yang terasa sangat nyata. Ia merasa dirinya berdiri kembali di jalan setapak menuju sungai, namun suasana di sana berubah mengerikan. Langit yang seharusnya biru kini berwarna merah pekat seperti darah yang baru saja tumpah. Suara aliran sungai terdengar seperti rintihan ribuan orang yang sedang kesakitan. Tiba-tiba, dari balik semak belukar yang menghitam, muncul sosok Nenek Indun. Wanita tua itu berjalan mendekat dengan gerakan yang kaku. Saat jarak mereka hanya tersisa 1 meter, Hayati tak kesiap. Wajah Nenek Indun bukan lagi wajah manusia yang ia kenal. Kulit wajahnya mengelupas secara perlahan, memperlihatkan daging merah yang mulai membusuk dan dipenuhi ulat-ulat putih yang menggeliat. Bau busuk bangkai yang menyengat langsung menusuk hidung Hayati. "Pulang," bisik sosok itu dengan suara parau yang bergema. Belum sempat Hayati menjerit, kedua bola mata Nenek Indun mendadak melompat keluar dari kelopak matanya yang sudah menghitam. Mata itu menggantung di pipi, hanya tertahan oleh urat-urat tipis, sementara cairan hitam kental mengalir deras dari lubang mata yang kosong. Hayati berteriak sekuat tenaga dalam mimpinya, "Tolong!" Hayati tersentak bangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja berlari puluhan kilometer. Teriakannya tadi rupanya terdengar sampai ke ruang tengah, membuat ayah dan ibu segera menerobos masuk ke kamarnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ibu langsung memeluknya erat, sementara ayah memegang pundaknya untuk memastikan Hayati benar-benar sudah sadar. "Istighfar, Nak, istighfar, kamu hanya mimpi buruk," bisik ibu sambil mengusap punggung Hayati yang masih menggigil hebat. Hayati mendongak, matanya yang sembab menatap wajah ibunya.
Tadi Hayati bertemu Nenek Indun di jalan, Bu. Di mimpi itu wajahnya hancur, lirih Hayati pelan. Mendengar nama Nenek Indun disebut, tubuh ayah dan ibu mendadak kaku. Wajah mereka yang tadinya penuh rasa kasihan, kini berubah pucat pasi. Suasana di kamar itu mendadak menjadi sangat dingin. Ibu segera memeluk Hayati lebih erat lagi, kali ini sambil terisak. "Maafkan Ibu Hayati, maafkan Ibu soal cubitan tadi. Ibu hanya sangat takut, Ibu tidak mau kehilangan kamu." Tangis ibu pecah. Permintaan maaf yang tulus itu justru membuat Hayati semakin bingung sekaligus merinding. Ada apa sebenarnya dengan Nenek Indun? Ayah kemudian memberi isyarat agar mereka pindah ke ruang tamu. Di sana, ibu datang membawa segelas air putih hangat. Sebelum memberikannya kepada Hayati, ibu menempelkan bibirnya di pinggiran gelas, merapalkan doa-doa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Hayati mengenali gerakan bibir itu. Ibu sedang membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ke dalam air tersebut. "Minum ini dulu, biar hatimu tenang," ucap ayah dengan nada rendah. Setelah Hayati meminum air doa itu sampai habis, ayah menarik napas panjang. Beliau menatap putrinya dengan tatapan yang sangat berat, seolah sedang menimbang-nimbang apakah Hayati sudah cukup dewasa untuk mendengar rahasia gelap desa ini. "Dengarkan ayah Hayati, kamu sudah dewasa, jadi kamu harus tahu alasannya. Selama 2 tahun terakhir, desa kita ini seolah dikutuk. Satu persatu anak-anak muda yang usianya tidak jauh berbeda darimu jatuh sakit secara mendadak. Kulit mereka menghitam, nafas mereka sesak, dan dalam beberapa hari mereka meninggal dunia tanpa ada satupun dokter yang tahu penyebabnya," kata ayah mulai bercerita. Hayati mendengarkan dengan jantung yang berdegup kencang. "Meninggal karena apa ya?" "Pesugihan," jawab ayah singkat, namun kata itu terdengar sangat mengerikan di telinga Hayati. Hayati teringat kembali pada suasana desa yang sunyi dan pintu-pintu yang terkunci rapat. Kini ia paham mengapa ibu begitu histeris saat tahu ia keluar rumah sendirian. Semua orang tua di desa ini sedang berjuang melindungi anak-anak mereka dari incaran sosok pemuja setan tersebut. Ayah menyeka keringat di dahinya. Karena musibah ini pula, usaha bengkel dan toko perabot ayah bangkrut. Warga takut keluar rumah untuk berbelanja, dan yang lebih aneh, semua hasil ladang kita rusak diserang hama misterius yang hanya menyerang ladang kita. Itulah kenapa ayah menjual tanah dan ladang peninggalan kakekmu. Ayah ingin kamu tetap di asrama kota agar kamu selamat, jauh dari jangkauan petaka ini. Ibu kemudian menyambung dengan suara yang gemetar. Warga yang masih bertahan mulai mengumpulkan bukti Hayati. Beberapa pemuda pernah memergoki Nenek Indun sedang melakukan ritual tidak wajar di tengah malam. Kecurigaan warga sudah memuncak. Mereka yakin wanita tua yang sering kita bantu itu adalah dalang di balik semua kematian ini. Hayati terdiam membeku di kursi kayunya. Bayangan Nenek Indun yang menatapnya tajam di jalan setapak kembali terlintas. Peringatan Nenek Indun agar ia tidak pulang lagi ke desa ini kini terasa seperti sebuah ancaman yang nyata. Jika benar Nenek Indun adalah pelakunya, berarti Hayati baru saja berhadapan dengan maut tanpa ia sadari. Baru saja ayah menyelesaikan cerita kelam tentang teror pesugihan yang menghantui desa. Sebuah suara teriakan histeris memecah keheningan dari arah luar. Teriakan itu begitu melengking, penuh dengan nada horor dan rasa mual yang amat sangat. Hayati terlonjak dari kursi kayunya, sementara ayah dengan sigap memadamkan lampu minyak agar posisi mereka tidak terlihat dari luar jendela. "Ada apa
apa di luar ya?" bisik Hayati dengan suara bergetar. Ayah tidak menjawab. Beliau hanya mengintip dari celah dinding papan rumah panggung mereka. Di luar sana, suasana mendadak berubah menjadi hiruk-pikuk. Rupanya, seorang warga bernama Pak Mansur baru saja menyaksikan sebuah kejadian yang benar-benar di luar nalar manusia sehat. Saat itu, Pak Mansur hendak memeriksa peralatan taninya di kolong rumah panggung miliknya. Namun di bawah sana, ia melihat bayangan bungkuk yang sedang bergerak aneh. Bayangan itu adalah Nenek Indun. Namun gerakannya sama sekali tidak menyerupai seorang manusia tua pada umumnya. Ia merangkak dengan sangat cepat, lincah, dan diam-diam seperti seekor predator yang sedang mengincar mangsa di tengah kegelapan. Pak Mansur yang terpaku di balik tiang rumah melihat Nenek Indun berhenti tepat di bawah saluran pembuangan toilet. Dengan sikap yang amat menjijikan, wanita tua itu mengenadahkan kepalanya saat mendengar suara gemericik air dari lantai atas. Ia meminum air seni yang jatuh dari sela-sela papan lantai tersebut tanpa rasa jijik sedikit pun. "Astagfirullah, setan kau Indun!" teriak Pak Mansur sambil berlari keluar dari bawah rumahnya. Suara teriakan Pak Mansur menjadi pemantik bagi kemarahan warga yang selama ini terpendam di bawah tekanan rasa takut. "Nenek Indun penganut ilmu hitam. Dia ada di kolong rumahku. Cepat tangkap si penyembah setan itu!" teriaknya lagi berkali-kali. Dalam hitungan menit, desa yang semula sunyi seperti kuburan mendadak terang benderang oleh puluhan cahaya obor. Bunyi kentongan dari pos jaga dipukul bertalu-talu dengan irama titir, pertanda adanya bahaya besar yang sedang terjadi. Warga desa, baik pria dewasa maupun pemuda, keluar rumah dengan membawa apa saja yang bisa dijadikan senjata. Parang, kayu balok, hingga bambu runcing mereka genggam erat sebagai penyalur amarah atas hilangnya nyawa anak-anak mereka selama 2 tahun terakhir. "Keluar kalian semua, jangan biarkan wanita terkutuk itu lolos," teriak seorang pemuda dengan obor yang menyala tinggi. Keucik, sang kepala desa, segera turun tangan untuk meredam kekacauan agar tidak menjadi aksi main hakim sendiri yang liar, meskipun wajahnya sendiri menyiratkan ketegasan yang dingin. Para pemuda, bagi kelompok menjadi 3, kepung setiap sudut kolong rumah panggung. Jangan ada satupun lubang yang terlewat. Perintahnya dengan lantang. Hayati memberanikan diri mendekat ke celah dinding. Dari posisinya, ia melihat pemandangan yang sangat mencekam. Cahaya jingga dari api obor menari-nari di atas tanah, memantulkan bayangan orang-orang yang sedang kalap. Suasana sangat kacau. Suara derap langkah kaki di atas tanah kering dan teriakan-teriakan penuh dendam saling bersahutan. Ayah memegang bahu Hayati, memberi isyarat agar ia tetap rendah dan jangan sekali-kali membuka pintu. "Dia di sana, lihat, bayangannya bergerak menuju gudang kayu!" teriak salah seorang warga dari arah utara. Kelompok pemuda segera menyerbu ke arah yang ditunjuk. Mereka menyisir tumpukan kayu-kayu tua yang biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Di sana, di tengah kegelapan yang pekat, mereka menemukan Nenek Indun sedang meringkuk. Saat cahaya obor menyinari wajahnya, pemandangan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Wajah Nenek Indun tampak sangat liar, matanya melotot tajam dengan urat-urat merah yang menonjol. Tidak ada rasa takut di wajahnya, yang ada hanyalah kebencian yang sangat murni. "Tangkap dia, ikat tangannya!" perintah Keucik. Para pemuda menyergap Nenek Indun dengan kasar. Meskipun usianya sudah sangat tua, ia memiliki kekuatan yang tidak wajar. Ia meronta-ronta dan menendang siapa saja yang mendekat. Suaranya yang serak dan parau terdengar sangat mengerikan di telinga warga. "Pergi kalian, manusia-manusia bodoh! Jangan ganggu aku! Pergi!" teriak Nenek Indun sambil meludah ke arah warga. "Diam kau nenek lampir! Kau telah membunuh anak-anak kami!" balas seorang warga sambil menarik rambut putihnya yang kusut. Tanpa belas kasihan, warga menyeret Nenek Indun menuju pusat kampung. Sepanjang jalan, hinaan dan sumpah serapah terus dihujankan kepadanya. Amarah kolektif warga desa sudah tidak terbendung lagi.
Mereka yang selama ini menderita dalam diam, kini merasa memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Nenek Indun diseret menuju sebuah pohon beringin besar yang sudah berdiri selama ratusan tahun di tengah desa. Setibanya di sana, beberapa pemuda mengambil tali tambang berukuran besar. Mereka melilitkan tali itu ke tubuh Nenek Indun, mengikatnya dengan sangat kuat pada batang pohon beringin yang kokoh. Nenek Indun kini berdiri mematung di hadapan seluruh warga desa yang mengelilinginya dengan obor menyala. "Keucik, biarkan kami menghabisinya sekarang juga. Dia sudah mengakui perbuatannya dengan ritual menjijikan tadi," teriak salah satu orang tua yang anaknya meninggal setahun lalu. "Sabar, kita harus melakukan ini dengan benar," jawab Keucik mencoba menenangkan masa yang sudah gelap mata. Hayati yang menyaksikan dari kejauhan merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua yang sering mampir ke rumahnya untuk meminta bantuan beras kini terikat seperti binatang sebagai tersangka utama pembunuhan berantai secara gaib. Nenek Indun tidak merintih kesakitan saat tali itu menekan kulitnya. Dia justru menatap satu persatu warga dengan pandangan mengejek. Suara nafasnya terdengar berat dan dalam, menciptakan ketegangan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa terancam. Suasana di pusat desa benar-benar mencekam. Wajah-wajah warga yang biasanya ramah kini berubah menjadi sangat beringas, seolah rasa kemanusiaan mereka telah terkikis habis oleh duka dan amarah yang menumpuk selama 2 tahun terakhir. Mereka berdiri melingkar, menatap tajam ke arah Nenek Indun yang kini terikat kuat pada batang beringin tua. Seorang pria bertubuh kekar maju sambil membawa balok kayu. Wajahnya merah padam mengingat kematian anak laki-lakinya yang meninggal secara mendadak beberapa bulan lalu. "Ini pembalasan untuk anakku," teriak pria itu sambil menghantamkan balok kayu ke arah bahu Nenek Indun. Suara hantaman itu terdengar sangat keras, namun tidak ada suara rintihan yang keluar. Tak puas, warga lain ikut merangsek maju. Ada yang menampar wajahnya berkali-kali, menjambak rambut putihnya yang kusut, bahkan menyeret tubuhnya hingga tali yang mengikatnya berderit kencang. Mereka seolah sedang melampiaskan seluruh dendam atas kematian anak-anak di desa tersebut. Hayati yang menyaksikan dari kejauhan bersama ayahnya merasa ngeri. Ia ingin memalingkan wajah, namun sebuah keanehan membuatnya terpaku. Serangan fisik yang begitu brutal itu seolah tidak memberikan dampak apapun pada tubuh Nenek Indun. Bisik salah satu pemuda yang tadi ikut memukul. "Lihat, kenapa dia tidak berdarah?" Suasana mendadak senyap. Warga mulai menyadari sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi di depan mata mereka. Meskipun dipukul dengan tenaga penuh, kulit keriput Nenek Indun tidak memar sedikit pun. Tidak ada tetesan darah yang mengalir dari bibirnya yang pecah, bahkan tulang-tulangnya seolah-olah terbuat dari baja yang mustahil untuk dipatahkan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Nenek Indun perlahan mendongakkan kepalanya. Bukannya menangis atau memohon ampun, ia justru mulai tertawa. Awalnya hanya suara kekehan kecil yang serak, namun lama-kelamaan berubah menjadi tawa melengking yang sangat tinggi. Suara itu menggema di antara rumah-rumah panggung dan memantur ke dinding hutan yang gelap, menciptakan suasana yang jauh lebih menyeramkan daripada kematian itu sendiri. "Hanya segini kemampuan kalian manusia lemah?" ejek Nenek Indun. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara wanita tua biasa, melainkan seperti suara beberapa makhluk yang berbicara secara bersamaan. "Diam kau, setan!" bentak Kecik dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Nenek Indun menghentikan tawanya dan menatap warga satu persatu. Tatapannya sangat dingin dan kosong,
seolah-olah ia sedang menandai siapa saja yang akan menjadi korban selanjutnya. Beberapa warga yang berada di barisan depan refleks melangkah mundur karena tidak tahan melihat kilatan aneh di mata wanita tua itu. "Siapa lagi yang mau menyentuhku? Majulah, aku ingat wajah kalian semua," bisik Nenek Indun dengan nada mengancam. Di saat kerumunan massa sedang diliputi ketakutan dan kebingungan, sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang pria memutuskan untuk bergerak menuju rumah Nenek Indun. Rumah itu terletak cukup terpencil, berdiri menyendiri di pinggir hutan lebat di ujung desa. Mereka ingin mencari bukti yang lebih konkret agar bisa menghakimi Nenek Indun secara total. "Kita harus tahu apa yang dia sembunyikan di dalam rumah terkutuk itu," ujar Pak Mansur memimpin rekan-rekannya. Setibanya di sana, mereka mendapati pintu rumah kayu itu terkunci rapat dari luar. Tanpa banyak bicara, mereka menggunakan balok kayu untuk mendobrak pintu tersebut. Begitu pintu kayu itu terbuka dan terbanting ke lantai, sebuah aroma busuk yang luar biasa menyengat langsung menerjang keluar. Aroma itu begitu pekat dan menjijikkan, lebih parah daripada bau bangkai manusia. Bau apa ini?" teriak salah satu warga sambil menutup hidung. 2 orang dari mereka bahkan langsung jatuh tersungkur ke tanah dan muntah-muntah karena tidak kuat menahan rasa mual yang menyerang secara mendadak. Udara di sekitar rumah itu seolah-olah mengandung racun yang menyesakkan dada. Dengan sisa keberanian yang ada, Pak Mansur dan 2 orang lainnya menggunakan kain sarung sebagai masker darurat untuk menutupi hidung dan mulut. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang hanya diterangi sedikit cahaya rembulan dari celah atap. Di dalam, pemandangan yang terlihat benar-benar menyerupai neraka kecil. Ruang tengah rumah itu dipenuhi oleh bangkai-bangkai kucing yang berserakan di lantai dan digantung di dinding. Ada bangkai yang sudah mengering hingga tinggal tulang belulang yang memutih. Namun ada pula bangkai yang tampak masih utuh dengan bulu-bulunya, tetapi bagian perutnya sudah meledak dan dipenuhi oleh ribuan belatung putih yang menggeliat lincah. "Ya Tuhan, tempat apa ini?" gumam Pak Mansur dengan suara tercekak. Mereka terus melangkah masuk ke bagian kamar. Di atas sebuah meja kayu kecil ditemukan berbagai benda yang tidak semestinya ada di rumah seorang nenek tua. Ada foto-foto kusam milik beberapa anak desa yang telah meninggal dunia. Foto-foto itu ditusuk menggunakan jarum karatan tepat di bagian jantung dan matanya. Di samping foto tersebut terdapat beberapa lembar kain kafan bekas yang masih menyisakan noda tanah pemakaman serta wadah berisi tanah kuburan yang masih terasa lembab dan dingin. Benda-benda tersebut adalah perlengkapan ritual pesugihan hitam yang sangat keji. Nenek Indun bukan sekedar penganut ilmu hitam biasa. Ia telah menjual seluruh jiwanya demi mendapatkan kekuatan yang tidak masuk akal dengan mengorbankan nyawa-nyawa tidak berdosa. Penemuan ini menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan. "Kita harus bawa benda-benda ini ke pusat desa, biar semua orang tahu kebusukan nenek ini," perintah Pak Mansur. Mereka segera membungkus benda-benda ritual tersebut dengan kain kafan yang mereka temukan di sana. Meskipun diliputi rasa jijik dan ngeri yang luar biasa, mereka bergegas meninggalkan rumah busuk itu dan kembali menuju pohon beringin tempat massa berkumpul. Sementara itu, di pusat desa, Nenek Indun masih terus memandangi warga dengan senyuman mengejek, seolah ia tahu bahwa rahasia gelapnya sudah terbongkar, namun ia sama sekali tidak merasa terancam. Kekuatan fisik yang ia miliki benar-benar berada di luar logika, membuat semua orang menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Keucik, sang kepala desa, menarik nafas panjang sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekerasan fisik.
Ini adalah urusan nyawa yang telah digadaikan pada iblis, sebuah masalah spiritual yang sangat gelap dan berakar dalam. "Hentikan semua ini!" teriak Keucik kepada warga yang masih mencoba menyerang Nenek Indun. "Kalian tidak akan bisa melukainya dengan kayu atau besi. Tenaga kalian hanya akan habis sia-sia." "Lalu kita harus bagaimana, Keucik? Apa kita biarkan saja pembunuh anak-anak ini menertawakan kita?" protes seorang warga dengan mata merah karena amarah. Keucik menoleh ke arah dua pemuda yang berdiri paling dekat dengannya. "Agam, kumpulkan keberanianmu. Pergilah ke desa sebelah, jemput Haji Sulaiman. Beritahu beliau bahwa kampung kita sedang dikepung oleh ilmu hitam yang sangat keji. Hanya beliau yang sanggup menghadapi hal seperti ini." Tanpa membantah, kedua pemuda itu segera menghidupkan motor dan melesat membelah kegelapan malam. Selama menunggu, suasana di pusat desa menjadi sangat mencekam. Nenek Indun kini mulai mengoceh, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah bahasa yang mereka pahami. Itu adalah serangkaian mantra kuno atau mungkin bahasa jin yang terdengar seperti geraman binatang. Sesekali ia meludah ke arah warga yang berada di dekatnya dengan tatapan penuh kebencian. Hampir 1 jam berlalu hingga suara deru motor kembali terdengar. Haji Sulaiman, sang praktisi spiritual yang dikenal bersahaja namun memiliki karomah yang kuat, tiba di lokasi. Penampilannya sangat sederhana, hanya mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci hitam. Namun, begitu beliau melangkah masuk ke lingkaran warga, aura dingin yang mencekam tadi seolah-olah sedikit memudar, berganti dengan ketenangan yang menyejukkan. Haji Sulaiman tidak langsung bicara. Beliau berjalan perlahan menuju pohon beringin dan berhenti tepat di depan Nenek Indun. Wanita tua itu mendadak berhenti tertawa. Ia menatap Haji Sulaiman dengan pandangan gelisah, seperti seekor anjing yang bertemu dengan singa. Haji Sulaiman menatap mata cekung itu dalam-dalam tanpa rasa takut sedikit pun. "Astagfirullahalazim," gumam Haji Sulaiman sambil menggelengkan kepala. Sihir ini sudah terlalu dalam merasuk ke sukmanya. Ia sudah menyerahkan seluruh kemanusiaannya demi perjanjian ini. Beliau kemudian menoleh ke arah Keucik. "Lepaskan ikatannya. Bawa wanita ini kembali ke rumahnya sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan ini di bawah pohon beringin." Meskipun banyak warga yang ragu dan takut Nenek Indun akan melarikan diri, mereka tidak berani membantah perintah Haji Sulaiman. Para pemuda melepaskan tali tambang yang melilit tubuh Nenek Indun. Anehnya, wanita tua itu kini tampak lemas, seolah kekuatannya sedikit tergerus oleh kehadiran sang pemuka agama. Ia diseret menuju rumahnya yang berada di pinggir hutan, diikuti oleh kerumunan warga yang membawa obor. Setibanya di rumah yang masih menyebarkan bau busuk bangkai kucing itu, Nenek Indun dibaringkan di atas kasur lusuhnya. Kamar itu terasa sangat sempit dan lembab. Haji Sulaiman berdiri di tengah ruangan, memerhatikan setiap jengkal konstruksi rumah panggung tersebut. Beliau kemudian menunjuk ke arah langit-langit. "Kalian, para pemuda, naiklah ke atas atap," perintah Haji Sulaiman dengan suara tenang namun tegas. "Bongkar bagian bubungan dan cari di celah-celah kayu atap. Kalian akan menemukan bungkusan yang berisi batang keladi sawah dan segenggam daun kelor. Itu adalah jantung dari kekuatannya, jimat yang membuatnya kebal dan tidak bisa mati secara wajar." 4 orang pemuda segera mengambil tangga dan memanjat ke atas atap rumah. Dengan bantuan cahaya obor, mereka mulai membongkar genteng dan kayu-kayu tua yang sudah lapuk. Debu dan kotoran berjatuhan ke lantai, namun mereka tidak peduli. Suasana di dalam kamar semakin tegang saat suara kayu yang dibongkar terdengar bersahutan. Nenek Indun yang terbaring di kasur mulai menunjukkan reaksi aneh. Tubuhnya mulai gemetar dan matanya bergerak-gerak liar. Jangan sentuh atap itu. Pergi kalian," teriaknya dengan suara yang mulai serak dan putus asa. Setelah beberapa menit mencari, salah seorang pemuda berteriak dari atas atap. "Saya menemukannya. Ada bungkusan kain hitam di balik balok bubungan. Bawa turun segera," seru Haji Sulaiman. Pemuda
Pemuda itu turun dengan tangan gemetar, membawa sebuah bungkusan kecil yang terikat tali pocong. Begitu bungkusan itu diletakkan di lantai, bau busuk yang lebih tajam dari bangkai kucing tadi langsung memenuhi ruangan. Haji Sulaiman membuka bungkusan itu dengan menggunakan ujung sepotong kayu. Di dalamnya terdapat potongan batang keladi sawah yang sudah layu namun tetap berlendir, serta segenggam daun kelor yang secara tidak wajar masih terlihat hijau segar seolah baru dipetik, padahal sudah disimpan di tempat kering selama bertahun-tahun. Begitu benda-benda ritual itu terpapar cahaya minyak dinam di dalam ruangan, Nenek Indun mendadak bangkit dari tidurnya. Ia merangkak dengan gerakan patah-patah, mencoba menggapai bungkusan itu, namun kekuatannya sudah hilang. Ia terjatuh ke lantai papan dengan suara debum yang keras. Panas! Hentikan!" teriak Nenek Indun histeris. Suaranya melengking tinggi, menembus atap rumah dan memecah kesunyian hutan di sekeliling desa. Suara itu begitu menyakitkan telinga, hingga beberapa warga harus menutup telinga mereka rapat-rapat. Wajah Nenek Indun kini tampak sangat mengerikan. Urat-urat di lehernya menonjol keluar dan kulitnya mulai memerah, seolah terbakar dari dalam. Haji Sulaiman melangkah mendekati kasur tempat Nenek Indun terbaring lemas. Di tangannya, bungkusan hitam berisi batang keladi dan daun kelor itu terasa berdenyut, seolah benda mati itu memiliki jantungnya sendiri. Bau busuk yang keluar darinya semakin menjadi-jadi, membuat beberapa pemuda yang berdiri di dekat pintu terpaksa melangkah mundur sambil menutup hidung rapat-rapat. "Bawa kemari sepiring air bersih, segera!" perintah Haji Sulaiman dengan suara yang tenang namun berwibawa. Seorang warga dengan tangan gemetar memberikan sepiring air bening kepada beliau. Haji Sulaiman kemudian meletakkan piring itu di atas meja kayu kecil tepat di samping kepala Nenek Indun. Suasana di dalam kamar tersebut mendadak sunyi senyap, hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan nafas Nenek Indun yang mulai terdengar kaku. Haji Sulaiman mulai berkomat-kamit merapalkan doa-doa suci. Beliau mengambil batang keladi sawah yang berlendir itu, lalu menghancurkannya dengan jari-jari tangannya langsung ke dalam air. Daun kelor yang secara ajaib masih hijau segar itu pun ikut diremas dan dicampurkan ke dalam piring. Perlahan namun pasti, air yang semula bening itu berubah warna menjadi hijau pekat yang keruh. Begitu ramuan itu tercampur sempurna, reaksi mengerikan mulai terjadi pada tubuh Nenek Indun. Wanita tua yang tadinya hanya terbaring itu tiba-tiba tersentak. Tubuhnya melengkung ke atas dengan posisi yang sangat tidak wajar, seolah-olah tulang belakangnya dipaksa melampaui batas kemampuan manusia. Ia mengejang hebat, jari-jari tangannya mencengkeram sprei kasur hingga robek. "Panas! Berhenti! Jangan teruskan!" teriak Nenek Indun dengan suara yang melengking tinggi. Suaranya bukan lagi seperti suara manusia, melainkan perpaduan antara geraman binatang dan rintihan yang menyakitkan telinga. Haji Sulaiman tidak goyah sedikit pun. Beliau mengambil segenggam hancuran daun kelor yang sudah basah oleh air doa, lalu menyapukannya dengan perlahan namun mantap ke seluruh wajah Nenek Indun. Mulai dari dahi, turun ke pipi hingga ke lehernya. "Kembalilah kepada asalmu, wahai roh-roh kegelapan. Jangan lagi kau ganggu hamba Tuhan di tanah ini," teriak Haji Sulaiman dengan suara yang menggelegar, memenuhi setiap sudut ruangan rumah panggung itu. Seketika, mata Nenek Indun yang tadinya melotot penuh kebencian mendadak berputar ke atas. Bagian hitam matanya menghilang, hanya menyisakan bagian putih yang mengerikan. Wajahnya yang semula tampak kuat dan penuh amarah mendadak menciut. Ekspresinya berubah drastis menjadi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang menatap sosok maut yang amat mengerikan tepat di langit-langit kamarnya. Warga yang mengintip dari celah dinding dan jendela menahan napas.
mereka menyaksikan sebuah pertarungan gaib yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Napas Nenek Indun berubah menjadi panjang, berat, dan berbunyi sangat kasar. Suara tarikan napasnya terdengar seperti gergaji yang dipaksa memotong kayu keras, kering, serak, dan memilukan hati siapapun yang mendengarnya. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar tersebut merosot tajam. Udara yang semula pengap dan panas mendadak menjadi sangat dingin, seolah-olah dinding rumah itu terbuat dari es. Orang-orang yang berada di dalam ruangan mulai melihat uap putih keluar dari mulut mereka setiap bernapas. Ini adalah tanda bahwa kekuatan sihir yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Nenek Indun sedang dicabut secara paksa. Ilmu hitam itulah yang selama 2 tahun ini menopang raga tuanya. Kekuatan setan itu pula yang membuatnya kebal terhadap hantaman balok kayu warga dan membuatnya tetap terlihat kuat meskipun usianya sudah sangat rentah. Namun, di hadapan syariat dan doa yang tulus, persekutuan gelap itu mulai hancur keping-keping. Tubuh Nenek Indun terus bergetar hebat, sementara keringat dingin yang berwarna kehitaman mulai mengucur dari pori-pori kulitnya. Hark, hark. Suara serak itu terus keluar dari kerongkongannya. Pertarungan itu terasa berlangsung berjam-jam, padahal sebenarnya hanya beberapa menit. Perlahan-lahan, kejang pada tubuh Nenek Indun mulai meredah. Gerakannya melemah dan suaranya hanya tinggal rintihan kecil yang hampir tak terdengar. Suhu ruangan yang tadi membeku perlahan-lahan kembali normal, meskipun bau busuk masih tertinggal di udara. Akhirnya, Nenek Indun mengambil satu tarikan nafas yang paling panjang, seolah ia sedang menguras sisa tenaga terakhir dari paru-parunya. Setelah nafas itu dihembuskan keluar dengan suara desisan yang panjang, tubuhnya mendadak diam membeku. Tangannya yang semula mencengkram sprei, kini terkulai lemas di atas kasur. Matanya perlahan menutup setengah. Tidak ada lagi pergerakan sama sekali. Haji Sulaiman menunggu selama beberapa saat untuk memastikan. Beliau kemudian meletakkan 2 jarinya di leher Nenek Indun, mencari denyut nadi yang mungkin masih tersisa. Setelah terdiam sejenak, beliau menarik tangannya dan menoleh ke arah Kucik serta warga yang berkerumun di pintu. Semuanya sudah berakhir, ucap Haji Sulaiman pelan sambil mengangguk. Wanita ini sudah kembali ke pangkuan penciptanya. Sihirnya telah luruh sepenuhnya. Nenek Indun telah meninggal dunia. Raga yang tadinya tampak kebal dan menakutkan itu kini berubah menjadi sangat kecil, rapuh, dan tampak sangat tua. Tanpa bantuan jin dan setan, ia hanyalah seorang nenek renta yang sudah saatnya menghadap takdir. Rasa takut yang selama ini menyelimuti warga desa perlahan berganti dengan perasaan lega yang luar biasa. Jadi, dia benar-benar sudah mati, Pak Haji? Tanya seorang warga dengan suara yang masih ragu. Benar, tidak ada lagi yang perlu kalian takuti dari raga ini. Siapkanlah pemakamannya dengan cara yang baik. Jangan ada lagi amarah, karena urusannya kini bukan lagi dengan manusia, melainkan dengan Tuhannya, jawab Haji Sulaiman dengan bijak. Warga desa tertunduk. Ada rasa syukur karena teror telah berakhir. Namun ada pula rasa haru yang aneh, melihat akhir hidup seseorang yang mereka kenal sejak lama berakhir dengan cara yang begitu tragis. Di tengah kelelahan luar biasa setelah malam yang panjang dan penuh amarah, Gucik mengambil keputusan tegas. Beliau tidak ingin dendam warga merusak tatanan syariat dan martabat desa mereka. Biarpun perbuatannya sangat keji, dia tetap warga kita yang sudah meninggal. Kita urus jenazahnya sekarang juga. Jangan sampai ada fitnah atau keributan baru. Tegas Gucik kepada para pemuda yang masih berjaga di depan rumah Nenek Indun. Meskipun rasa benci masih membara di hati banyak orang, mereka patuh pada perintah pemimpin desa. Jenazah Nenek Indun dimandikan dan dikafani dengan sangat sederhana. Tidak ada lantunan doa yang syahdu atau kerumunan pelayat yang berduka.
Pagi itu juga, sebuah keranda kayu diusung menuju tempat pemakaman umum yang terletak di ujung bukit, jauh dari pemukiman warga. Hayati memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Hanya ada sekitar 6 orang pria yang mengantar keranda tersebut. Suasana pemakaman itu begitu sunyi, seolah alam pun enggan menyambut raga sang pemuja setan. Tidak ada isak tangis, tidak ada sanak saudara yang meratap. Yang tertinggal hanyalah perasaan lega yang aneh, bercampur dengan ketidakpercayaan bahwa teror yang selama 2 tahun ini menghantui mereka akhirnya berakhir di dalam lubang tanah sedalam 2 meter. Hayati duduk termenung di teras rumah panggungnya. Ia menyesap udara pagi yang terasa sedikit lebih ringan, namun pikirannya masih berputar-putar pada kejadian semalam. Tak lama kemudian, ibu datang menghampirinya sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat yang masih mengepul. Ibu duduk di samping Hayati, menatap jalanan desa yang mulai sedikit bernyawa dengan munculnya 1 atau 2 warga yang berani membuka pintu rumah. "Minumlah dulu, nak, biar badanmu sedikit hangat," ujar ibu lembut. Hayati menerima cangkir tersebut. "Terima kasih, Bu. Apa semuanya benar-benar sudah berakhir?" Ibu mengangguk perlahan, lalu mulai menceritakan detail kejadian mengerikan yang terjadi di dalam rumah Nenek Indun tadi malam. Ibu bercerita tentang bagaimana Haji Sulaiman menemukan jimat berupa batang keladi dan daun kelor di atas atap, hingga saat-saat terakhir Nenek Indun meregang nyawa dengan suara yang menyerupai gergaji kayu. Pak Haji bilang sihirnya sudah luruh, pengaruh setannya hilang begitu benda-benda itu dihancurkan ke dalam air doa. Nenek Indun meninggal sebagai manusia biasa yang sangat rapuh tanpa kekuatan apapun lagi. Jelas ibu sambil menerawang. Namun semakin jauh ibu bercerita, jantung Hayati justru berdegup semakin kencang. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam benaknya, sebuah kepingan ingatan yang mendadak terasa sangat salah. Cangkir teh di tangan Hayati mulai bergetar, hingga air di dalamnya sedikit tumpah mengenai kain sarungnya. "Tunggu sebentar, Bu," sela Hayati dengan suara yang nyaris berbisik. "Ibu bilang Nenek Indun baru saja meninggal tadi malam dan dimakamkan pagi ini." "Benar, nak. Dia menghembuskan nafas terakhirnya tepat sebelum fajar menyingsing di depan mata Pak Haji dan Keucik," jawab ibu meyakinkan. Wajah Hayati mendadak berubah pucat pasi. Seluruh bulu kuduknya berdiri tegak dan rasa dingin yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuknya. Ia meletakkan cangkir teh itu di atas lantai papan dengan tangan yang gemetar hebat. "Tapi Bu, itu tidak mungkin," lirih Hayati. Matanya mulai berkaca-kaca karena ketakutan yang mendalam. Ibu mengernyitkan dahi, tampak bingung melihat reaksi putrinya. "Apa yang tidak mungkin, Hayati?" "2 hari yang lalu saat aku baru sampai di desa dan pergi ke sungai, aku bertemu dengannya. Aku bertemu Nenek Indun di jalan setapak yang menyempit itu, Bu. Kami bicara. Dia berdiri tepat di depanku." Suara Hayati naik 1 nada, penuh dengan penekanan yang gemetar. Ibu terdiam, matanya menatap tajam ke arah Hayati. "Kamu bicara apa, nak? Jangan sembarangan." Hayati tidak berbohong, Bu. Dia memakai baju kusam yang sama, rambut putihnya berantakan. Dia bahkan bertanya kenapa aku pulang sendirian. Dia melarangku masuk lebih jauh ke desa dan menyuruhku segera kembali ke kota. Dia bilang jangan pernah pulang ke sini lagi. Tangis Hayati akhirnya pecah. Ia teringat betapa nyata sosok itu berdiri di bawah bayangan pepohonan 2 hari yang lalu. Mendengar pengakuan itu, ibu tidak langsung membalas. Beliau menarik napas panjang dan terdiam untuk waktu yang cukup lama. Ibu menatap ke arah hutan di belakang rumah mereka, lalu kembali menatap Hayati dengan pandangan yang sangat sulit diartikan. Ada kesedihan sekaligus kengerian di mata ibu. "Hayati, dengarkan ibu baik-baik," kata ibu dengan suara yang sangat rendah, seolah takut ada telinga lain yang mendengarkan. Warga desa, termasuk ayah dan ibu, sudah tidak pernah melihat Nenek Indun keluar dari rumahnya selama lebih dari 2 minggu terakhir. Pintu rumahnya selalu terkunci rapat dari dalam.
Kami semua yakin dia sedang mengurung diri untuk melakukan pertapaan atau ritual hitam di dalam sana. Dia tidak pernah menginjakkan kaki ke jalan setapak, apalagi pergi ke arah sungai. Dunia seolah berhenti berputar bagi Hayati. Jika Nenek Indun selama berminggu-minggu mengurung diri dan baru meninggal tadi malam, lalu siapa yang ia temui di bawah terik matahari 2 hari yang lalu? Lalu, siapa yang aku temui itu, Bu? Tanya Hayati dengan bibir yang membiru. Ibu mengusap pundak Hayati, mencoba memberikan ketenangan yang ia sendiri pun sulit untuk merasakannya. Ada yang bilang, jika seseorang sudah terlalu dalam bersekutu dengan kegelapan, raga dan bayangannya bisa terpisah. Mungkin yang kamu temui itu adalah sisa-sisa kemanusiaannya yang ingin memperingatkanmu agar menjauh sebelum kamu dijadikan tumbal berikutnya. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang lain, sosok jin yang menyerupainya untuk mengusirmu karena kehadiranmu dianggap mengganggu ritual mereka. Hayati teringat kembali pada sorot mata Nenek Indun saat di jalan setapak itu. Mata itu memang cekung dan suram, persis seperti wajah mengerikan dalam mimpinya. Ia teringat betapa dinginnya hawa di sekitar wanita tua itu meskipun saat itu matahari sedang terik. Kini ia menyadari sepenuhnya bahwa sosok yang ia ajak bicara tempo hari bukanlah manusia yang bernafas. Suatu malam, setelah keadaan desa sedikit lebih kondusif, ayah memanggil ibu dan Hayati untuk duduk bersama di ruang tengah. Cahaya lampu minyak yang temaram menyoroti wajah ayah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ibu, Hayati, dengarkan ayah baik-baik. Buka ayah dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Tempat ini sudah tidak sehat lagi untuk kita. Kenangan tentang kematian anak-anak di sini, ditambah kebangkrutan usaha kita, membuat ayah merasa kita tidak punya masa depan lagi di desa ini. Ibu menatap ayah dengan mata yang masih menyiratkan kelelahan. Lalu kita harus kemana ya? Ini tanah kelahiran kita. Semua kenangan kita ada di sini. Ayah menggeleng perlahan. Tanah kelahiran tidak ada gunanya jika setiap malam kita harus hidup dalam ketakutan. Ayah sudah memutuskan, sisa uang dari penjualan tanah dan ladang yang sedianya untuk biaya kuliah Hayati akan kita gunakan sebagian untuk pindah. Kita tinggalkan Aceh. Kita mulai hidup baru di Sumatera Utara, di daerah Stabat. Hayati tertegun mendengar keputusan tersebut. Meninggalkan kampung halaman adalah hal yang sangat berat. Namun di sisi lain, ada perasaan lega yang membuncah di dadanya. Ia tidak ingin lagi melihat sungai yang sunyi itu atau melewati jalan setapak tempat ia bertemu dengan sosok yang menyerupai Nenek Indun. "Kapan kita berangkat ya?" tanya Hayati pelan. "Secepat mungkin. Besok kita mulai mengemas barang-barang yang paling penting saja. Yang tidak perlu, kita tinggalkan atau berikan kepada warga yang membutuhkan," jawab ayah. Proses kepindahan itu dilakukan dengan sangat cepat, seolah mereka sedang berkejaran dengan waktu sebelum kegelapan kembali menelan desa tersebut. Tidak banyak barang yang dibawa, hanya pakaian, dokumen penting, dan beberapa peralatan makan yang masih layak. Mobil bak terbuka yang disewa ayah tiba di halaman rumah pada pagi buta saat kabut tipis masih menyelimuti kaki-kaki rumah panggung mereka. Saat mesin mobil mulai menderu, Hayati berdiri di tepi bak mobil, menatap rumah panggungnya untuk terakhir kali. Ia melihat jendela kamarnya yang kini tertutup rapat, teras tempat ia dulu sering bercanda dengan teman-temannya, dan pohon mangga yang pernah ia panjat. Ada rasa sedih yang menyelinap, sebuah perpisahan pahit dengan tanah yang telah memberinya kehidupan selama belasan tahun. Namun begitu mobil mulai bergerak meninggalkan gerbang desa yang kusam, rasa aman mulai mengambil alih. Rasa takut akan azan maghrib yang mencekam perlahan mulai luntur seiring dengan semakin jauhnya jarak yang mereka tempuh. Perjalanan itu memakan waktu yang sangat lama. Mereka melintasi jalanan berkelok, menembus hutan lebat,
dan melewati perbatasan provinsi hingga akhirnya tiba di sebuah kota kecil bernama Stabat di Sumatera Utara. Kota ini sangat berbeda dengan kampung mereka. Suasananya lebih terbuka, hiruk-pikuk orang di pasar terasa lebih nyata, dan yang paling penting, tidak ada aura mistis yang menekan dada. Di Stabat, keluarga Hayati benar-benar memulai segalanya dari angka nol. Ayah tidak lagi memiliki bengkel besar. Beliau bekerja serabutan di sebuah gudang sebelum akhirnya mampu membuka usaha kecil-kecilan kembali. Ibu juga mulai membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kue di pasar. Perlahan tapi pasti, senyum yang dulu hilang dari wajah ibu mulai kembali. Ibu tidak lagi terburu-buru mengunci pintu saat sore menjelang, dan ayah tidak lagi terjaga semalaman dengan parang di samping tempat tidur. Hayati sendiri menjadikan trauma masa lalunya sebagai bahan bakar untuk maju. Ia kembali fokus pada pendidikannya dengan semangat yang luar biasa. Baginya, belajar bukan hanya soal mengejar nilai, tapi juga cara untuk keluar dari belenggu kebodohan dan mistisisme yang telah menghancurkan kampung halamannya. "Hayati, istirahatlah sebentar. Kamu sudah belajar sejak sore tadi," tegur ibu suatu malam sambil membawakan segelas susu. "Tanggung, Bu. Hayati ingin masuk ke sekolah menengah atas terbaik di sini. Hayati tidak mau kejadian di desa dulu terulang hanya karena kita tidak punya kekuatan untuk melawan," jawab Hayati mantap. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang logis dan iman yang kokoh kepada Sang Pencipta adalah dua pelindung terbaik dari segala bentuk kegelapan di dunia ini. Pengalaman pahit di Aceh telah membentuk mentalnya menjadi sekeras baja. Beberapa tahun kemudian, usaha kerasnya membuahkan hasil yang manis. Hayati berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya dengan predikat lulusan terbaik di kota Stabat. Prestasi itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi ayah dan ibu, seolah-olah semua penderitaan mereka di masa lalu telah terbayar lunas. Meski sudah hidup tenang di perantauan, kabar mengenai desa lama mereka sesekali masih sampai ke telinga melalui kerabat jauh yang berkunjung. Kabarnya desa itu kini semakin sepi. Banyak keluarga lain yang juga memilih pindah karena tidak tahan dengan kenangan buruk yang ditinggalkan. Desa yang dulunya asri itu kini mulai berubah menjadi hutan kembali. Rumah-rumah panggung banyak yang rubuh karena tidak terurus, dan ladang-ladang menjadi semak belukar. Yang paling mengerikan adalah kabar mengenai makam Nenek Indun di ujung bukit. Konon, tempat pemakaman itu kini sudah tidak bisa lagi dimasuki karena ditumbuhi semak belukar yang sangat tebal dan berduri tajam. Seolah-olah alam sendiri merasa jijik dan ingin menyembunyikan keberadaan jasad sang pemuja setan itu dari pandangan manusia. Tidak ada seorang pun warga yang berani mendekat ke sana, bahkan untuk sekedar membersihkan rumput di sekitarnya. Setiap kali mendengar kabar tersebut, Hayati selalu merenung di tengah keheningan malam. Ia memandangi langit Stabat yang cerah dan penuh bintang. Ada rasa syukur yang mendalam karena ayah mengambil keputusan untuk pergi tepat pada waktunya. Ia merasa seolah keluarganya baru saja ditarik keluar dari lubang hitam yang siap menelan mereka kapan saja. "Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami." 10 tahun telah berlalu sejak peristiwa besar yang mengubah arah hidup keluarga Hayati. Waktu seolah berjalan begitu cepat, menghapus jejak-jejak ketakutan yang dahulu menyelimuti batinnya. Kini, Hayati bukan lagi gadis desa yang gemetar saat mendengar suara pintu dibanting atau saat melihat bayangan di bawah kolong rumah panggung. Ia telah menjelma menjadi seorang wanita dewasa yang mandiri, berwibawa, dan memiliki pandangan hidup yang sangat luas. Perjalanan hidupnya setelah meninggalkan Aceh adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Berkat kecerdasan yang konsisten dan kegigihan yang tidak pernah padam, Hayati berhasil menembus seleksi beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu universitas paling bergengsi di Jakarta. Kehidupannya di ibu kota sangat kontras dengan masa kecilnya. Di tengah hiruk-pikuk kemacetan Jakarta dan gemerlap lampu gedung pencakar langit, kenangan tentang lentera minyak yang redup dan obor bambu di sepanjang pagar rumah terasa seperti potongan cerita dari dunia yang sangat jauh.
Suatu sore, di sebuah kantor modern di kawasan pusat bisnis Jakarta, Hayati berdiri di depan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari lantai 20. Ia memandangi matahari yang mulai terbenam di balik deretan gedung tinggi. Meskipun ia sudah meraih kesuksesan yang diimpikan banyak orang, ia tidak pernah membiarkan dirinya lupa pada akar dan pelajaran pahit dari masa lalunya. Ibu, ayah, Hayati sedang melihat matahari terbenam. Jakarta sangat indah sore ini, gumamnya dalam hati sambil tersenyum tipis. Kisah tentang Nenek Indun dan pengorbanan luar biasa ayahnya selalu ia simpan di sudut hati yang paling dalam. Baginya, pengalaman itu bukan sekedar horor masa lalu, melainkan pengingat bahwa di dunia ini selalu ada tarikan antara cahaya dan kegelapan. Setiap kali ia menghadapi tantangan berat dalam karirnya sebagai seorang konsultan hukum, ia tidak pernah merasa putus asa. Ia selalu memegang prinsip yang diajarkan ayahnya saat mereka masih berada di pengungsian sementara di Stabat. Ingat Hayati, kata ayah suatu ketika saat mereka baru memulai hidup dari nol. Allah tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi batas kekuatanmu. Di setiap kesulitan yang menghimpit, pasti ada celah kemudahan yang disediakannya jika kita tetap teguh memegang iman. Kata-kata itu menjadi kompas bagi Hayati. Ia menyadari bahwa keberhasilannya saat ini bukanlah kebetulan semata, melainkan buah dari kesabaran keluarganya melewati masa-masa paling kelam. Ia teringat bagaimana ayah harus menjual segala aset berharga, hanya agar ia bisa sekolah di tempat yang aman, jauh dari jangkauan petaka pesugihan yang menghancurkan desa mereka. Kini, selain kesibukannya di kantor, Hayati sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar motivasi, terutama bagi mahasiswa perantau yang datang dari daerah terpencil. Dalam salah satu seminar di sebuah aula besar, seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Mbak Hayati, di zaman yang serba kompetitif ini, terkadang orang tergoda mengambil jalan pintas untuk sukses. Bagaimana Mbak menjaga prinsip agar tetap lurus?" Tanya mahasiswa tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Hayati terdiam sejenak, bayangan Nenek Indun yang terikat di pohon beringin sempat melintas di pikirannya. Ia kemudian menjawab dengan nada suara yang tenang namun sangat tegas. Adik-adik, kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain atau dengan cara-cara yang melanggar hukum Tuhan dan manusia tidak akan pernah membawa ketenangan. Saya pernah melihat sendiri bagaimana sebuah jalan pintas bernama pesugihan menghancurkan sebuah desa hingga tidak bersisa. Itu bukan keberhasilan, itu adalah kehancuran yang disamarkan. Kesuksesan yang hakiki hanya bisa diraih dengan kerja keras, integritas, dan restu dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah tukar jiwamu dengan sesuatu yang bersifat sementara, ujar Hayati yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Ia selalu menekankan bahwa menjauhi segala bentuk praktik hitam adalah harga mati. Baginya, integritas adalah pelindung terbaik dari segala macam kegelapan yang ada di dunia profesional maupun kehidupan pribadi. Sementara itu, kehidupan keluarga Hayati di kota Stabat pun berjalan dengan sangat harmonis. Ayah dan ibu kini sudah menua, namun kesehatan mereka tetap terjaga dengan baik. Ayah kini menikmati masa pensiunnya dengan mengurus kebun kecil di belakang rumah. Sementara ibu aktif dalam kegiatan pengajian di lingkungan sekitar. Mereka tumbuh menjadi pasangan yang sangat dihormati di lingkungan tempat tinggal mereka yang baru. Setiap kali ada libur panjang atau hari besar keagamaan, Hayati selalu menyempatkan diri untuk pulang ke Stabat. Bagi Hayati, pulang bukan hanya sekedar berkunjung, melainkan sebuah cara untuk mengisi kembali energinya dengan kasih sayang orang tua. "Kamu terlihat makin kurus, Nak. Jakarta pasti sangat melelahkan," ucap ibu sambil mengelus rambut Hayati saat mereka duduk di ruang tamu yang nyaman suatu sore. "Hayati hanya sedikit sibuk, Bu. Tapi melihat ibu dan ayah sehat, rasa lelah Hayati langsung hilang," jawab Hayati sambil mencium tangan ibunya yang sudah mulai keriput. Ayah yang sedang membaca koran di kursi rotan ikut menimpali. "Ayah bangga padamu, Hayati.
kamu tetap menjadi gadis kecil ayah yang jujur meskipun dunia di luar sana sangat keras. Itu lebih dari cukup bagi ayah. Hayati merasa matanya sedikit memanas mendengarkan pujian itu. Ia tahu betul berapa banyak keringat dan air mata yang telah dikorbankan kedua orang tuanya agar ia tidak menjadi korban dari kegelapan di masa lalu. Kisah kelam di desa lama memang tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Namun kisah itu kini telah bertransformasi menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Desa lamanya di Aceh kini mungkin hanya tinggal nama dalam peta lama atau cerita lisan dari mulut ke mulut. Namun bagi Hayati, desa itu adalah tempat di mana ia belajar tentang arti persaudaraan yang tulus sekaligus ngerinya pengkhianatan terhadap Tuhan. Ia menutup lembaran masa lalu yang pahit itu dengan sebuah keyakinan yang sangat kuat. Ia percaya bahwa kegelapan sepekat apapun, baik itu dalam bentuk sihir maupun kesulitan hidup, akan selalu kalah oleh setitik cahaya iman yang tulus dan usaha yang jujur. Malam itu, di bawah langit stabat yang tenang, Hayati tertidur dengan sangat lelap. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang wajah-wajah yang mengelupas atau suara langkah kaki yang terseret. Yang ada hanyalah kedamaian seorang manusia yang telah berhasil menaklukkan badai masa lalunya dan siap menyambut matahari baru dengan penuh harapan. Ia telah membuktikan bahwa cahaya di balik kesulitan itu nyata adanya bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada kegelapan. Pelajaran hidup yang ia bawa dari tanah rencong telah menjadikannya pribadi yang tangguh. Hayati ini mengerti bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak adanya rasa takut, melainkan tentang kemampuan untuk tetap berjalan menuju kebenaran meskipun ketakutan sedang membayangi di belakang. Dengan hati yang lapang, ia melangkah maju, membawa pesan kedamaian bagi siapa saja yang ia temui di perjalanan hidupnya yang panjang.